Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di pertemuan sekarang kita akan membahas, khususnya di kelas 9 ya. Di kelas 9 kita akan membahas tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa itu optimis, apa itu ikhtiar, apa itu tawakal. Di bab pertama mungkin ya di kelas 9, bab pertamanya kita membahas tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Buku referensinya kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 9. Peta konsepnya optimis, ikhtiar, dan tawakal. Membaca Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan An-Nazm ayat 39 dan 42, Al-Imran ayat 159. Kalau ini asurat nomor surat ya. Surat An-Nazm itu adalah surat yang ke-39, maksudnya surat Az-Zumar ayat surat yang ke-39, An-Nazm surat yang ke-59, terus Al-Imran surat ke-3. Itu. Terus hadis terkait tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Terus nanti kita ada kajian tajwidnya, kita bahas per kalimatnya dan hadisnya juga atau isi kandungan hadis. Pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Hikmah, nanti hikmah tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Implementasi tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Pengaplikasian ya, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mungkin nanti insyaallah. Setelah berusaha ikhtiar, kita sudah berusaha ikhtiar, bersikap optimis. Optimis itu berprasangka baik, yakin kepada Allah. Kita harus juga bertawakal, barulah berserah diri kepada Allah. 3 serangkai itu setelah ikhtiar, berprasangka atau bersikap optimis, kita bahwasanya kita akan berhasil, barulah kita bertawakal kepada Allah. Itulah kunci kesuksesan dalam kehidupan ya. Kita membaca surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Next, selanjutnya surat An-Nazm ayat 39 dan 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Quran surat An-Nazm ayat 39 dan 42. Selanjutnya kita membaca Quran surat Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran surat Al-Imran ayat 159. Selanjutnya kita membaca hadis Bukhari wal Muslim. An Abi Hurairah anna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Allahu azza wa jalla ana 'inda zanni 'abdi bi wa anna mahu haitsu yadhkuruni wallahi Allahu afraha bitaubati abdihi min ahadikum yajidu dhallathu bil falati wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa inna atani yamsi akbiluhu aharwilu. Rawahul Bukhari wal Muslim, gitu ya. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku menurut dalam kurung mengikuti prasangkaan hambaku. Aku akan senantiasa bersamanya sepanjang ia mengingatku. Demi Allah, sungguh Allah sangat senang dengan taubat hambanya seperti saat yang paling di tanah lapang. Seperti saat yang hilang di tanah lapang. Dan barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka Allah mendekat kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka Allah mendekat kepadanya sedepak. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berjalan cepat. HR Bukhari wal Muslim. Hadis yang kedua tentang dari hadis riwayat Bukhari. Anil Miqdami radhi Allahumma anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman zannu khairan min an yakula min amali yadihi wa inna nabiyullahu Dauda alaihissalam kana yakulu min amali yadihi. Rawahul Bukhari. Dari Miqdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalatu wassalam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri. Ini berkaitan dengan ikhtiar, berusaha, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya hadis dari riwayat At-Tirmizi an Umar bin Thalib. An Umar bin Thalabi radhiyallahu anhu yaqulu innahu sami'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkalihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimason wa taruhu
bitonan, rawahu at-Tirmizi. Dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mendengar Nabi bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia Allah akan memberi kalian rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Burung itu burung keluar sewaktu pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Akhir Bukhari wal Mus. Ya, ini akhir Bukhari. Bukhari ya. Maaf, bukan Bukhari tadi itu At-Tirmizi ya, At-Tirmizi salah penulisan. Mohon maaf. Selanjutnya kajian tajwid tentang Quran surat Az-Zumar ya. Kajian tajwidnya ialah tulisan anfusihim, uraiannya ada nun mati di situ bertemu dengan huruf pa. Huruf pa itu adalah huruf ikhfa. Gitu ya. Di situ anfusihim. Gimana cara bacanya? Cara dibacanya atau keterangannya ialah baca secara samar-samar atau samar-samar dan mendengung. Mana yang disamarkan? Nunnya nggak jelas disamarkan. Anfusihim. Alasannya kenapa? Karena nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf fa. Fa itu merupakan huruf daripada huruf ikhfa. Selanjutnya yang kedua, masih di anfusihim, him di sini ialah hukum mim mati. Hukum bacaan adalah izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf lam alif. Di izhar syafawi ini apabila seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba gitu ya. Selain mim dan ba bertemu dengan nun mim mati, maka hukum bacaan izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Jelas baca mimnya. Anfusihim gitu ya, jelas mimnya dijelaskan. La taqnatu. Itu ialah baca mimnya jelas. Selanjutnya la di situ adalah baca dengan tegas, masih di sini ya. La di sini adalah, di sini nggak ada penjelasannya. La bisa disebut juga mal tobi'i karena di sini ada alif mati sesudah baris fathah. Terus takna, apa taknya? Tak di sini hukum bacaannya adalah apa? Hukum bacaannya la tak itu adalah Nah, kalau tu-nya adalah mal tobi'i. Nun mati bertemu dengan huruf nun mati sesudah baris dhamma. Tu dibaca dua harokat panjangnya. Panjang mal tobi'i. Selanjutnya adalah mir rahmatin. Mir di sini adalah ada nun sukun bertemu dengan huruf ro. Hukum bacaannya adalah idgham bila guna. Karena idgham terbagi dua, ada idgham biguna, ada idgham bila guna. Kalau idgham biguna, hurufnya ada 4. Kalau idgham bila guna, hurufnya ada 2. Lam dan ro. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ro atau bertemu dengan lam, maka hukum bacaannya idgham biguna. Maksudnya gimana? Suara nun sukun dimasukkan ke dalam huruf ro. Nun sukunnya dimasukkan ke dalam huruf ro. Dan tidak boleh didengungkan gitu ya. Jadi tanpa dengung. Mir, jangan mir, salah kalau mir. Jadi harusnya mir rahmatin. Gitu ya. Kalau yang ini tadi kita bahas la taqnatu, la tak di situ adalah qalqalah. Qalqalah apa? Ini adalah qalqalah sugro. Karena qalqalah terbagi dua ya. Itu masalah penempatan. Kalau di akhir kalimat qalqalah kubro, kalau di tengah-tengah kalimat ini kan tengah posisinya itu adalah qalqalah sugro. Maksudnya gimana? Bacaannya nggak begitu
nggak begitu tebal, maksudnya la taqnatu, sekedar aja, jangan la taqo. Salah kalau taqo itu banget kebangetan ya, kebangetan dalam, maksudnya kebangetan itu jelas. Jadi sekedar aja la taqnatu, karena kalau sugro kecil maksudnya. Next. Wa alaisa, hukum bacaannya adalah idgham bila gunah. Kenapa disebut idgham bila gunah? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Sama tadi ya, bahwa dijelaskan di awal, huruf bila gunah ada dua, lam dan ro. Ini bertemu dengan huruf la. Itulah bunyi nun sukun dimasukkan ke dalam huruf lam dan tidak boleh dibaca secara mendengung. Wa alaisa, begitu ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya lil insani, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Nun sukun bertemu dengan huruf sin. Hukum bacaan adalah ikhfa, gitu ya. Secara membacanya adalah samar, mendengung. Lil insan, gitu ya. Itu adalah huruf ikhfa. Selanjutnya masih di Quran surat An-Nazm, wa al, itu adalah wa an, maaf bukan wa an, ada nun tasjid, hukumnya adalah gunnah. Keterangannya baca secara mendengung, membacanya mendengung beberapa saat dengan jangan terburu-buru, gitu, jangan cepat, jadi agak ditahan. Cek bahasa Sunda nama digentak bari ditahan. Wa an, digentaknya karena tasjid, ditahan juga gitu. Wa an, digentaknya di an, wa anna, wa anna, gitu ya, dibaca mendengung bari ditahan. Wa anna, kurang lebih seperti itu. Hukum bacaan adalah gunah. Hurufnya ada dua biasanya, nun dan mim. Sama kalau di istilah kata itunya mah gunah musyadadah katanya. Kenapa? Gunah karena disertai tasdid, hurufnya ada dua, nun dan mim. Di mana-mana ada huruf nun dan mim bertasdid, maka hukum bacaannya gunah musyadadah. Cara bacanya ditahan sama bendengung, jangan terburu-buru. Wa anna atau amma thumma, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini ketemu juga di sini kita sama, ini adalah gunah musadadah atau gunah. Itu adalah tadi seperti diterangkan Bapak, ada dua hurufnya, nun dan mim. Thumma sama seperti itu ya. Sama anna sama hukumnya. Itu juga masih sama, masih guna wa annal muntaha. Ini kita bahas yang di sini. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, muntaha adalah ikhfa. Ikhfa itu adalah dibaca secara samar-samar mendengung. Al muntaha, al muntaha, muntahanya itu adalah ikhfa, gitu ya. Selanjutnya azamta, ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Seperti dijelaskan di awal, apabila ada huruf hijaiyah semuanya bertemu dengan mim mati selain mim dan ba, maka hukumnya izhar syafawi, dibaca jelas mimnya, gitu ya. Dan selanjutnya innallaha masih digunah itu ya, sudah dijelaskan yang tadi, nun bertasjid. Nah, selanjutnya adalah kandungan surat Az-Zumar ayat 59. Kandungan surat Az-Zumar ayat 59, banyak yang berputus asa dari rahmat Allah, karena itulah mereka hanyalah mereka menyangka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka, padahal Allah mengampuni hambanya yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah mencintai hambanya dan selalu optimis dan melarang hambanya bersikap
melarang hambanya bersikap pesimis, lawan dari optimis. Nah, ini adalah kandungan surat Az-Zumar. Di sini sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, rahmat Allah lebih banyak dari itu, gitu ya. Makanya kita senantiasa jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita harus selalu optimis. Jangan selalu berputus asa dari rahmat Allah sebesar apapun. Seandainya ada cerita yang masyhur ya, menjelaskan orang yang membunuh, kalau tidak salah sampai 1000, terakhirnya 1000 gitu ya. Terus tapi dia ke 999 kalau tidak salah itu pas yang terakhir dia meminta nasihat, jadi sampai genap 1000 orang membunuh. Terus dasarnya dia pengen taubat kepada Allah, dan ending cerita diterima taubatnya oleh Allah dan diampuni dosanya. Gitu. Jadi janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, karena Allah itu Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Penyayang. Kandungan surat An-Nazm ayat 39 dan 42, pentingnya ikhtiar atau berusaha bagi seorang hamba untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan atau keluarganya. Gitu ya. Itu kita harus ikhtiar dalam memenuhi kebutuhan. Jangan kumaha Allah cicing di imah misalkan, jangan seperti itu. Kita harus ikhtiar. Ya, kandungan yang kedua adalah manusia hanya memperoleh pahala dari usahanya sendiri. Hukum alam tuh ya. Kita berusaha, cek bahasa Sunda tiama, berusaha naon melak naon gitu ya. Apa nama? Manusia itu tergantung usahanya sendiri. Jadi melak goreng jadi goreng, melak alus jadi alus gitu. Kita harus berusaha sebaik mungkin dalam berusaha. Karena apapun yang kita usahakan, itu yang akan kita peroleh. Selanjutnya kandungan yang ketiga, Allah membalas setiap amal yang dilakukan dengan seadil-adilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, gitu ya. Ayatnya kurang lebih seperti itu. Sekecil biji zarrah pun setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah, dan sebaliknya keburukan sekecil biji zarrah pun akan ada balasannya di pengadilan Allah. Gitu. Selanjutnya kandungan surat Al-Imran ayat 159. Walau ada pelanggaran besar dilakukan pada seorang perang Uhud, namun Rasulullah tidak marah, memaafkan dan memohon ampun dosa mereka. Andai hati Rasulullah SAW kasar, niscaya mereka menjauhi Rasulullah. Pada ketika itu ya, pada perang Uhud, ada pelanggaran besar dilakukan pada perang Uhud, tapi Rasulullah memintakan ampun pada dosa mereka. Terus Rasulullah selalu bermusyawarah dalam segala hal. Allah menganjurkan hambanya untuk bersikap tawakal setelah berusaha, bermusyawarah, dan berbulatkan tekad atau membulatkan tekad. Gitu. Itu kandungan surat Al-Imran. Kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, kita bisa mengkaitkan. Jadi adalah kesalahan besar gitu ya, di perang Uhud itu kesalahan besar, tapi mintakan ampun begitu. Dengan misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita punya salah, minta ampun kepada Allah. Dan kita harus bertindak atau menentukan sesuatu itu dengan bermusyawarah sesama teman. Mungkin kalau di sekolah ya, kita bermusyawarah supaya jadi tidak ada perselisihan gitu. Kandungan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang perilaku optimis.
Ketaatan walaupun sedikit akan Allah balas berlipat ganda. Ketaatan ya, taat kepada Allah akan dibalas berlipat ganda. Hamba yang menambah ketaatan akan Allah berikan tambahan pahala curahan rahmat dan curahan rahmat. Allah merasa gembira jika seorang hamba segera bertaubat, memohon ampun setelah berbuat kesalahan, gitu ya. Gitu, Allah gembira. Makanya kan bilang, percuma misalkan berbuat, ada gitu misalkan yang bilang dari teman-teman kita, percuma berbuat sholat juga masih maksiat mah. Enggak seperti itu. Justru kita harus ya habis maksiat kalau sholat. Jangan sampai kita dibilang jangan kamu tobat, nggak ada istilah kata tobat sambel gitu. Istilahnya kita setelah berbuat dosa ya kita bertobat, sholat, bertobat pada Allah. Andai pun misalkan besok berbuat salah lagi, yaitu wallahu alam, kita nggak tahu. Jangan sampai nanti ada prasangka di hati kita, nanti aja sholatnya atau tobatnya setelah di akhir. Belum tentu kan, umur tidak ada yang tahu ya. Jadi usahakan di sini setiap melakukan kesalahan kita minta ampun, beristighfar kepada Allah, gitu ya. Selanjutnya Allah selalu bersama hambanya selama hambanya berpikiran positif kepadanya, itu husnuzon kepada Allah, berprasangka baik ya, dan mengingat Allah gitu. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atau terjadi kepada kita adalah baik ya. Meskipun mungkin dianggap kita baik, tetap kalau itu pasti baik untuk kita. Meskipun misalkan kita anggap wah ini buruk, tapi tetap dalam itunya pasti baik untuk kita. Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Selanjutnya, kandungan hadis dengan riwayat Bukhari tentang perilaku ikhtiar. Gitu ya. Perilaku ikhtiar. Hadis ini mengingatkan kita agar selalu ikhtiar, bersungguh-sungguh agar meraih hasil yang optimal dan maksimal dalam meraih yang diinginkan, gitu ya. Berikhtiar, bersungguh-sungguh ya, terus meraih hasil yang optimal dan maksimal dalam meraih keinginan. Hadis yang itu. Selanjutnya, hadis tentang perilaku tawakal. Rasulullah mengingatkan kita untuk memiliki motivasi yang kuat dalam meraih segala sesuatu yang diinginkan. Gitu ya. Nah, selanjutnya pengertian optimis dan ikhtiar dan tawakal. Optimis adalah sikap berharap dalam meraih segala sesuatu dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa apa yang dia usahakan akan berhasil. Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terencana matang. Selanjutnya kalau tawakal adalah sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu atau segala usaha maksimal yang telah dilakukan. Gitu ya. Tawakal di situ itu setelah optimis dan ikhtiar baru tawakal. Jangan istilah kata gimana nanti aja bertawakal, tapi kita belum ikhtiar, belum bertawakal. Kalau optimis adalah bersikap berharap meraih sesuatu dengan penuh semangat, keyakinan bahwa apa yang kita usahakan akan berhasil. Gitu ya. Terus barulah di situ setelah semangat, ada kesemangatan, setelah berpikiran optimis, berharap kepada Allah, barulah kita ikhtiar dengan melakukan sesuatu apa yang kita inginkan tadi. Tapi dengan terencana dengan matang. Kalau misalkan kita apalagi kelas 9 nanti mau ujian akhir, ya kita harus ada rencana. Rencananya apa? Ya sebelumnya itu kita harus belajar mungkin, menghafal dan lain sebagainya gitu ya. Nah itulah baru ikhtiar
sungguh-sungguh terencana dengan matang. Baru setelah duanya dilakukan, sudah optimis, sudah ikhtiar apa yang berusaha, barulah kita tawakal kepada Allah, gitu ya. Seperti itu. Optimis, ikhtiar, dan tawakal, hikmahnya adalah hikmah daripada optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selalu bersemangat, tidak mudah putus asa, agar menghadapi kegagalan, maksudnya tegar menghadapi kegagalan, memberikan dampak positif bagi orang lain. Itu hikmah daripada optimis. Hikmah daripada ikhtiar, memiliki mental yang tangguh, dihargai orang lain sebagai pekerja keras, menghargai waktu, gitu ya hikmahnya. Kalau hikmah tawakal, menjadikan jiwa kita tenang, terhindar dari stres dan kesombongan. Karena kita yakin semua yang terjadi setelah kita optimis dan ikhtiar itu adalah kehendak Allah. Kalau kita berhasil, kita nggak sombong. Kalau kita misalkan gagal dalam sesuatu yang sudah kita optimis dan tawakal, kita tidak putus asa, terhindar, kita selalu tenang, gitu ya. Setelah itu, implementasi optimis, ikhtiar, dan tawakal antaranya adalah implementasi optimis dengan hasil ujian setelah belajar yang maksimal. Implementasi ikhtiarnya belajar dengan giat, tekun, dan teliti untuk meraih hasil ujian yang terbaik. Tawakalnya menyerahkan hasil ujian kepada Allah setelah usaha yang maksimal. Jika mendapat nilai terbaik, tidak jadi sombong. Jika mendapat nilai yang biasa, tidak stres dan kecewa. Seperti